Oke, kembali lagi di podcast Tamang Bola, podcast bola terbaik di Sulawesi Utara, dan kali ini torang mau bahas tentang Piala Dunia bersama dengan Nyong Sulut 2022. 2021. Ya, Mbak, bagaimana Mbak untuk Piala Dunia kali ini? Seberapa nggak ada kalah Bataru? Nah, enggak Jadi sebanyak itu. torang ini kan Piala Dunia kelar toh putaran pertama, match Iya, day pertama kelar. dah. Betul. Ada beberapa yang Grup A mungkin sampai grup L grup sudah. grup A sampai di grup L sudah, dan orang tahu bersama kalau di awal-awal itu match membosankan, baru di 3 hari terakhir mantap-mantap. Baru mantap-mantap. Asik. Beberapa grup terakhir mantap DP Iyo, pertandingan. Sangat direkomendasikan biar Uni ulang. iyo mesti bawa ini ulang, Bos. Iya betul Karena orang sih. kesibukan ini dengan apa sama mesti bawa ini ulang. Dan di grup A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko, dan Afrika Selatan. Adakah ketersinggungan, kejanggalan di situ, atau memang normal-normal? Normal-normal saja sih Oke. kalau orang lihat dari Kalau DP match day pertama. Atau Meksiko untung besar lawan Afrika Selatan. Afrika Selatan, Korea mampu untung unggul, iya sih. 2-1 lawan Republik Ceko. Mungkin itu yang agak tak kaget sih. Hmm. Tapi kalau orang ikuti di pertandingan ya wajar kalau kita Korea menang di fighting spirit toh. Iya, Korea sih memang mantap sih sebenarnya. Kata dorang persiapan pun mirip-mirip dengan apa? Mirip Jepang sampai Jepang, persiapan. iya. Memang tuh beban terbesar ada Pasono ini tahun. Iya, dia yang Entah ini mungkin sudah last dance. iyo sih. Kayaknya. Kayaknya dia sudah di Dengan last dance. ada fakta menarik, nggak baca nggak berita tentang dorang putus dorang dengan media? Iya betul. Dengan media pada orang negara. Iya, media Dorang cuma negara. batasi media FIFA. For wawancara. Kalau dorang negara nanda dorang mau. Karena ada menyinggung tentang dorang kapten. Karena menyinggung Son. Siapa kata bebas wamil. Iya, dan lain sebagainya. Betul. Baru pas sedangkan wartawan di sana begitu, apalagi foto orang kan. Nah, itu lagi. Dan Memang tuh kalau baca cerita wartawan Korsel ini sadis sih. Sadis sampai bunuh diri sih itu Iya, artis-artis ketuk. karena orang lebih kejam. Dan grup B itu orang take ini sementara berlangsung Qatar lawan Kanada dan unggul Kanada 2-0. Dan di situ ada Swiss dan juga Bosnia Herzegovina. Benang Swiss 4-1. Iya, lawan Bosnia. Dan itu sudah tuh match kedua, Kang. Dan untuk tong take ini baru grup B yang sementara. Iya toh. Dan itu aman-aman grup A lah. dan grup B yang berjalan. Iya, berjalan. Aman-aman lah itu, Kang. Aman. Dan grup C, Skotlandia, Maroko, Brasil, Haiti. Bagaimana Brasil ini, Bos? In Brasil we trust. Brasil, selaku fans Brasil, bagaimana nganape tanggapan tentang permainan Nape Gaco ini yang didominasi oleh Maroko di babak pertama terlebih khusus? Mati tengan. Maksud dari dulu Brasil itu double anchor memang, cuman setelah Casemiro kartu kuning dan memang bukan Casemiro prime lah ini tuh. Jadi Ancelotti mesti tarik pada dia dan. Ya kalah di tengah. Kalau mau lawan Maroko pun Vini dan Rafinha enggak bisa apa-apa karena Masraoui dan Hakimi bayangi terus. Iya. Ini yang kita mungkin ini menarik. Kan ada yang Ayub itu tuh, pemain mudanya Maroko. Iya, betul. Dia sebelumnya di Prancis sebenarnya. Oh iya. Dia apakah dia memang jago atau kelihatan jago karena Brasil Betenga yang enggak perform? Atau memang sih kalau kita bukan enggak perform sih, memang enggak ada. Memang enggak ada. Nah, itu yang kalau dari kita dia mungkin kelihatan dia memang media dia eksploitasi ini Ayub ini nomor 6-nya Maroko. Main tengah terus kurang mau lihat di pertandingan kedua apa dia sejago itu. Kalau kita ya kalau dong bilang sejago sekali apa semua, tunggu dulu pertandingan kedua. Karena Brasil Betenga itu lagi ngarang sih. Karena ndak gacor DP tengah. Ini kalau Bataru nanda. Salah satu DP seni kalau mau Bataru
Jangan bata rupa tim sendiri. Iyo jangan. Mau kalah. DP subjektif terlalu besar kalau. Jangan kasihan. Berhasil ya. Ambil Para sedikit lah karena ini grup C dengan AP tim toh. Betul. Bagaimana orang ini? Mau peringkat 3 kata? Kita masih berharap orang sapu bersih ini 2 laga terakhir. Skotlandia loh ini. Kalau Haiti oke lah, tapi Skotlandia lumayan loh orang. Iya cuman Iya ya sih, tapi optimis. Di atas kertas masih berhasil lah. Optimis. Orang masih optimis, orang masih boleh mau untung. Ya masih boleh lah, orang mau untung-untung tipis 2-1. Karena lawan Skotlandia toh. Cuman ya biasa tak kaget kok. Biasa tak kaget karena setelah prepare DP formasi toh. Iya. 4-2-1-3 tiba-tiba Skotlandia dapat counter cepat. Nah, itu yang bahaya. Berarti itu yang harus diwanti-wanti itu ya. Untuk tapi back dan kiper kita masih aman. Tengah ini no. Emang Supply bola kasih yang mau pipe Rafinha, mau pergi Vini. Nggak bisa. Jadi menurut kita Rafinha sih tarik katanya. Iyo, kalau kita jadi playmaker. Karena dia di Barcelona, Rafinha itu berapa kali dia. Nah, jadi playmaker. Dan Brasil butuh playmaker lah untuk Rafinha bola. DP playmaking lumayan lah kita tahu. Jadi, kita Barcelona toh. Kita tahu tentang dia gerak-gerik. Dia boleh lah bagi-bagi bola dengan semua. Cuma Rafinha menangnya kok dia di pressing. Takutnya kalau dia ke tengah, pressingnya Vini kan malas-malasan tuh. Ya rajin-rajin kan Vini. Memang so pundit sekali sih orang ini. Memang kata Dapalnya memang semalas itu memang Rafinha ini. Cuman ya Vini memang semalas itu. Nah, karena Real Madrid. Cuman DP ego kayaknya mesti lebih bisa turun. Brasil ini ego kok terlalu tinggi tuh. Mungkin karena beban bintang DP banyak. Tapi kalau menurut kita di match pertama kalau nak Vini nyanda ada poin. Memang kalah. Iya sih. Karena memang Vini akhirnya boleh creating chance dari DP posisi murni dari winger. Dia cucu dari kiri, habis itu dia cutback masuk ke dalam, baru placing. Nah. Begitu. Thank you. Oh iya, orang ini ada di Milu Culture. Orang take ini pagi-pagi buta, juga pagi-pagi buta sih, sebelum jam 7 ini. Tuh banyak orang balari, jadi kalau ada motor-motor balewat kau masuk sound knalpot ya wajar lah orang pinggir jalan ini. Ini Milu Culture buka dari jam, tadi kita tanya, 4:30 dong so prepare cepat. Berarti DP open memang pas jam 5. Dan DP close pas kalau rasa panas. Makan jam 8. Ya jam 12 lah. Itu so gila dong gitu. So panas. Panas sekali. Oke, itu sudah grup D sekarang. Jadi Brasil semangat. Semangat ya. Semangat. Dengan Haiti, kuat Haiti. Iya sih. Terus kok nembe baju masalahnya. Orang kebanyakan di jalan. Nembe baju. Haiti di jalan. Kau terus di grup D, USA, Australia, Turki, Paraguay. Nah di sini sih yang sebelumnya tamu bilang sorry aja ya, overrated banget Turki ya. Iya. Karena telah dibuktikan dengan Australia, dan Australia itu sih mendominasi kalau kita sih dengan efektivitas. Nah di Piala Dunia ini orang bacor lo itu kayak memang betul-betul di belakang semua nanti counter attack baru. Orang counter 2 kali orang counter attack itu memang worth it. Dan memang ini kalau orang perhatikan seluruh match di match 1 nyanda banyak tim yang kuasai bola terus menang. Betul. Tim-tim counter sekarang. Paling efektivitas itu. Dan itu sih Australia sangat layak pelatih menang. Sadis sih pelatih. Sangat layak menang, dapat poin penuh lawan Turki. Dan sorry to say untuk ambat andalan di Serie A, Yildiz. Dan juga Arda Güler belum bisa. Nggak bisa apa-apa. Belum bisa Calhanoglu lah. Iya, Calhanoglu. Belum bisa jadi Regista. Belum bisa mungkin jadi game changer. Harusnya kan mungkin orang mau jadi game changer ini. Belum sih. Australia itu bagus. Sangat-sangat bagus Australia pe counter. Efektif dorang. Efektif. Dorang pe fluid, mantap sih dorang pe formasi. Dan lagi itu yang
nomor 17. Siapa itu yang mencetak gol pertama? Memang Australia. Kangguru. Kangguru. Kenapa? Kenapa lebih sih? nama? Ari Turan ya. Pokoknya Iya. keren sekali 2 gol itu DP keren. gol pertama itu mantap sih. Gol pertama dan gol kedua. Keren sekali. Ya, orang pindah di grup E. Grup E ada Jerman, Pantai Gading, Drogba. Ekuador dengan Curacao, di mana Jerman ya smooth lah. Bantai-bantai 7-1. Panas ya Basuar memang. 7-1 kok, Mang. 7-1. 7-1. Coba takuti sedikit dan. Iya sih. Taba Uni coba takuti sedikit. Sama dengan lawan apa ini tempo? Brasil. 2014 lagi. Iya, nggak usah bilang. Cuma masih Curacao lebih bagus dari Brasil karena Brasil main di kandang sendiri lagi kalah. Aduh, betul lagi. Waktu itu memang lagi nggak prepare dan Jerman itu tahun memang kuat banget. Kuat sekali. Tahun itu kalau nggak salah Der Klassiker final Liga Champions. Iya. Argentina. Der Klassiker maksud Bayern Dortmund final Liga Champions itu Liga Champions di liga. Jadi kompetisi internal. Jadi champion jadi orang-orang Jerman kan lagi kuat-kuat Lewandowski banget. lagi jago-jago itu. Dia sayangnya Dortmund kalah Pak Bayern toh. Götze, wah. Ya, Götze. Mantap. Dan kalau kita untuk Curacao itu boleh ambil pelajaran dari Curacao Jerman, di mana itu sempat imbang toh 1-1. Iya, tetap 1-1. Dan Curacao itu selalu pede. Kayaknya boleh mau main serang. membuka dan Jerman ajar mas itu. Nggak bisa begitu. Dan karena Curacao ini pelawan itu Jerman. Don't open play, jangan open play. Satu sama kayaknya so mantap. Iya, toh tahan raw dulu. Tapi pas peta isi kayaknya orang boleh dah. Ya. Itu yang kalah selesai. Iya, tapi memang juga harus salah satu tim yang smooth Jerman untuk putaran pertama. Tapi orang pola bermain pasti dan jelas. Mohon maaf orang perhatian jatah ganggu karena orang-orang balaris ini cewek lagi. Maaf sekali, distraksi banyak sekali ini. Sangat-sangat jelas kalau Jerman game plan sangat-sangat jelas. Iya saya sih. rasa. Pantai Gading Ekuador itu emosional sih terhadap Uni menit 86 ya dia cetak. Iya. Dan itu mantap. Kayaknya Hydro Coco. Kayaknya dorang udah minum Hydro Coco deh. Iya Kak. Dan itulah Hydro Eco. Dan itu pelajaran juga di mana bola kaki itu 90 menit. Iya, betul. Masih menit mungkin 86 itu belum kelar. Kita pernah baca cerita dengan Tamang yang memang jago bola main bola. Biasanya ajar-ajar. Ini apa ini? 15 menit awal dengan 15 menit akhir itu yang paling menentukan bola kaki. Iya. Dia kan 3 biasanya kalau tapi memang pelatih bilang 15 menit pertama, 15 kedua, 15 menit ketiga tuh per babak tuh. Dorang mau gas pertama. 15 menit kedua santai. Dorang isi 15 menit pertama mungkin karena gagal fokus. Tuh lawan gagal fokus. Nah di akhir dorang boleh cetak berarti lawan di situ lelah. Iya. Ya, itulah pentingnya hydration break di Piala Dunia kali ini. Masa sama main basket, sampai babak jadinya. Iya, kemarin kan cuma 3 menit kok nanda berasa dong. Makanya orang ambil kesempatan tuh iklan-iklan TV. Seberapa kali tabak Uni nanda ada iklan sih. Mantap TVRI Sport. Udah itu grup E. Ya, Jerman lah ini Kang. Jerman bisa sapu bersih enggak? Boleh. Boleh. Jerman sapu bersih. Auto juara grup dia. Lanjut. Motor racing. Sweden, Japan, Netherlands, Tunisia. Tapi Belanda lagi draw. Ini kita ada rasa ini tuh grup neraka sebenarnya susah. Di Piala Dunia ini tahun ini tuh grup neraka karena sepadan lah. Dengan Belanda draw dengan Jepang itu udah perasa sepadan. Dan tambah lagi Swedia babantai. Tunisia langsung dapat pecat pelatih. Tunisia langsung ganti pelatih. Apa-apaan ini langsung ganti pelatih. Dan kalau kita trust the process Makanya dorang niat juara Mana Tunisia? Iya sampai mesti ganti. Makanya kalau kita internal yang lain-lain sebagainya sih. Kalau dari kita
Coba kumara stop pelatih dengan Itu setelah lu kan. keterlaluan kan, masa orang pecat pelatih di dalam turnamen toh. Dalam Iyo. turnamen berlangsung. Tiba-tiba langsung ganti. Itu kan nggak masuk akal sedangkan Sintayong Ya. Tunggu masih on proses masih ada Eko dulu Piala Asia kok nyabut. Mari ini terus terang, karena ente bilang kan ini grup yang kita sepadan rasa neraka. kayaknya Siapa grup neraka. realistisnya? Sebenarnya kalau ambil 3 terbaik, dorang 3 sih mau lolos kecuali Tunisia. Oke. Juara grup? Waduh, nggak enak lepas ini baju. Bilang saja kalau kita masih pede sih dengan pertandingan Belanda lawan Jepang, kita masih pede. Cuma kok Belanda kok ada soal itu. Harusnya nak ganti kan dorong pemain-pemain lain. Goal header loh. Kuman Van Dijk lo di situ. Van Dijk lo. Van Dijk lo di situ. Dan ini sebenarnya dorong itu so bagus. Tapi peganti itu ini berapa pemain jadinya aneh. Dorang kayaknya ya sudah begitu. Merasa seuntung dang. Sama yang bagi ini 90 menit loh ini. Iya betul. Kembali lagi di 90 menit. Dan kalau kita untuk Jepang untuk lebih supaya dorang jauh, dorang harus punya inisiatif lebih dulu. Lawang Belanda kan nanti kata tinggal baru dong ngotot. Iya betul. Harusnya dorang lebih ngotot. Tangka-tangka apa? Baru pertandingan pertama. Iya sih, pertama. Baru pertandingan pertama. Tetap ini 3 ya. Yang lolos sih. Kalau juara grup tidak bisa mau apa ya? Juara grup tadi mau bilang bagaimana. Tapi justru Swedia yang bikin kaget dan kita belajar dari Swedia ternyata pemain yang underperform di klub bisa jago loh. Isak. Orang dua di muka itu no? Iyo, jago. Gyökeres dan itu terbukti. Tapi balik lagi apakah karena lawannya Tunisia atau bagaimana? Nanti dibuktikan di pertandingan kedua. Terima kasih Swedia. Dan tentunya akan seru di waktu Swedia mau lawan Belanda. Itu yang akan mau seru. Thoughts? Penentuan juara grup kayaknya itu. Tapi kalau kita sih tak berani bataru. Belanda juara grup. Sodil di luar kamera ini guys. Grup B. Selandia Baru, Iran, Belgia, dan Egypt. Mesir. Salah. Gimana Mbak untuk ini? Gagal lagi Egypt gol lawan Belgia itu. Keren sekali. 2 gol itu udah jadi gagal loh. Keren. Lukaku gol dengan sebenarnya sama dengan Bauni anime nang. Lukaku gol. DP untung itu. Dia kan pasar tuh. Sambar-sambar dan kebetulan belum 1 menit dia atau 1 menit dia udah masuk gong. DP masuk kan langsung gol. Langsung begol. Tapi untungnya dia begitu. Dan cuman kesiang gol bunuh diri itu kita backing. Kopasus. Kopi susu. Ada reken gol bunuh diri itu. Iya. Gol bunuh diri lah. Karena DP perangkat tuh no. Mantap Romelu. Kita sebenarnya suka dia kalau waktu di Inter. Cuma problematik kok ini pemain ini. Iya sih. Dia di Inter mantap sekali. Sebenarnya Lukaku ini pemain yang besar. Dia skill. Dan dia juga lumayan cepat laju. Dia. Betul. Karena dia besar, dia pada lambat, tapi laju loh itu. Gagah dua-dua sih itu gol itu. Gagah itu. Masih sakit hati dia. Mesir sakit hati dia tentang final Liga Champions. Kan Inter. Nanda. Lawan City. Biar jadi ya. Tapi dia tiba-tiba jadi back City loh. Tapi Belgia itu kalau mungkin CB yang buat taruh Belgia itu sudah sejago dulu. Cuman bagus masalahnya dorang ini. Nanda ada beban lagi. Kan dulu 2 kali Piala Dunia. Ada beban toh, calon juara apa semua generasi emas. Generasi emas 2045. Oh bukan loh. Udah 50 ah. Emas atau cemas? Soto pindah ini. Table. Lanjut grup. Tunggu, grup G siapa sekarang? Jadi Mesir, ente mengenalkan Mesir. Ini lihat ketat ini loh, draw semua. Belgia sih kita. Belgia. Deng. Belgia, Mesir. Jujur kok tanah bau nih grup ini. Belgia, Mesir, Iran. Iran. Selandia Baru. Iran dengan New Zealand loh, hampir untung New Zealand. Semua ini draw.
Mar draw semua kok dorang ini. Iya, jadi Iran lah kita suka. Iran kayaknya mau jadi runner up grup. berarti nanti tetap match kedua menentukan lah. Grup H. Uruguay, Arab Saudi jam penenting, Spanyol, dan Tanjung Harapan. Tanjung Verde. Cabo Verde, Cape Verde itu semua sama. Kalau kalau Indonesia Tanjung Verde. Nah ini, salah satu yang mengejutkan. Siapa lagi kalau tim yang backing banyak orang Kalabataru? Spanyol, yang dimana itu diisi oleh pemain-pemain Barcelona, tapi pemain-pemain Barcelona ngaco tuh banyak. Apalagi Ferran Torres. Bau ini DPSSI penak. Kita nggak bisa berword-word. Bau ini Spanyol baru-baru. Tapi untuk ya orang tahu lah Spanyol dan Cape Verde toh. Nggak nonton itu? Ada nonton. Itu ngaco sih. Tapi kalau itu yang teman kita di WA dong, so tahu no. Iya. Ada status Akang. Banyak yang mantap Spanyol. Mantap. Banyak yang marah-marah ke De La Fuente karena Nico Williams dengan Yamal nak starter. Yamal gua ada Pimantos baru-baru. Udah kacau dulu baru dia main bola. Lamin Yamal ini. Udah kacau dulu baru dia balik ulang di Amerika. Yamal nak seperti itu sih. Rasis. Iya, baru orang tahu tuh gitu. Iya. Maksudnya itu, dan ternyata Spanyol itu fail untuk banyak yang bisa reken draw no. Coba tuh dari tadi kita bahas Bataru, Kang. Iya no. Paling muka-muka Bataru ini. Enggak tuh guys. Enggak salah bisa lagi. Imbang. Tapi banyak bilang tuh De La Fuente ini kok nak pas ini. Selaku ngana, orang selaku pelatih yang tahu ini panjang untuk kompetisi ini, lebih panjang dari biasanya. Biasa cuma 7 atau pertandingan toh. Dan ini lebih panjang, lebih banyak tim. Adalah tepat di waktu orang rasa Yamal dan Nico Williams kan sebenarnya masuk di drum ini nggak fit. Yo. Paling tepat secadangan dorang di match ini Cape Verde. Karena pemain-pemain Spanyol itu kan sebenarnya merata semua. Iya. Cuman sebenarnya jangan dua-dua. Itu sebenarnya masalahnya. Pemain Barcelona satu ini, Ferran Torres. Peluang ada loh. Great chances ada. Cuman masuk. Kiper jago. Nah sejago itu. So riding the wave lah kita ini. Cuman wonderkid, boleh lah wonderkid 40 tahun ini. Boleh lagi nih. Salut kita untuk kiper. teman-teman yang tahu untuk kipernya Cape Verde ini, dia itu seumur 40 tahun dan DP jenjang karir itu Fosinya atau visinya. Fosinya. Dia itu memang gitu. Langsung naik berapa puluh juta DP followers Instagram. Cuma 5 juta. Udah naik 5 juta. Dari 50 ribu. 5 juta. Dari 50 ribu followers sampai 5 juta. 5 jutaan. Naik sebanyak itu DP followers. Dalam waktu 2 jam ya, dari pertandingan. Dan ambat 1. Enggak. Orang tidak se-FOMO itu. Betul. Dan itu untuk ini man of the match-nya. Man of the match itu 40 tahun yang debutan di Piala Dunia, itu DP impian. Dan kawan Spanyol loh. Kawan Spanyol. Draw. Tapi yang 8 penyelamatan. Tapi yang istimewanya dia save Ferran Torres peluang. Karena Ferran Torres ini kalau dia save Yamal peluang jago, tapi ini Ferran Torres. Sebenarnya bikin sakit hati itu. Tapi ini sudahlah, Spanyol dong sebahas di mana-mana. Arab Saudi, Bos. Arab Saudi Uruguay. Draw. Dan kita terheran-heran lihat Arab Saudi loh ini. Beda. Karena Arab Saudi kan orang tahu tuh demi kekuatan karena sempat di Indonesia. Sempat lawan Indonesia. Ini beda, cuman mau bercerita Piala Dunia, Argentina aja kalah pada orang loh. Match pertama. Iya. Berarti Uruguay boleh juara loh. Draw, bukan kalah. Draw, bukan kalah, beda. Berarti lebih dari Argentina, beda cerita. Mau juara berapa orang ini Uruguay ini? Nanti sono. Iya. Malah lagi karena match pertama kak atau karena match pertama, dorang mungkin pikir ngotot lawan sama dengan Argentina. Yo. Karena kan 4 tahun lalu orang boleh. Walaupun enggak semua pemain yang 4 tahun lalu udah bawah, cuman orang
Dorang sudah apa dompe pola bermain. So pakem dong, dompe pakem dong sudah apa. Karena gua di kontennya kita dengan preman Inggris, dia prediksi kan Arab Saudi tuh yang masuk dah. Iya, Bukan betul. masuk. Tenrap dengan juara grup. Juara grup. Dorang veto-veto dia bilang, mana yang tembok Uruguay kan. DP last deh. Pasti dia. Berbagi Itulah prediksi. Jadi orang jangan pernah underestimate orang berprediksi. Namanya juga prediksi. Jangan lupa baca-baca statistik. Iyo. Orang bilang nintok bola kan. Padahal kan tuh sungguh bola ini, nintok bola banyak bulat. sekali untuk prediksi dari preman Inggris ini yang betul. Yang kena jago kena. dia. Cuma karena dia Minta DP nomor sebentar. Perputaran kedua boleh toh. Nanti berbagi no. Nah ini seru ini. Grup H ini jadi sama-samanya. KB Verde mau out sudah kayaknya. lah. Kurang itu tuh bahaya. Supaya Debutan-debutan. Iya sih. Karena dorang lawan tuh raksasa paling Spanyol besar. toh. Jadi mungkin orang ada PD. Tetap Spanyol lah. Spanyol dong. Nah, Fix Spanyol. okay. Banyak penggemar nanti ini. Pulang Jo. Aduh, Lanjut grup I. Chris. Yo, Grup biasa. I. Norwegia, Prancis, Senegal, Irak. Ini lagi salah satu seru. Salah satu seru. Di mana Prancis itu ini hari yang mantap di waktu orang ini so rela-relakan pagi jadi siang jadi siang jadi malam jadi siang apa sih itu? Pokoknya orang sudah rela-relaan bauni bola. Terus ini DP momen yang kita Mantap. paling terhibur. The best. Iya, The yang best. adalah Norwegia lawan Irak. Tapi sebelumnya ada pertandingan Prancis lawan Senegal. Senegal. Yang dimana Prancis Senegal ini kalau orang tahu 2002 di mana Brasil juara. Pertandingan pertama itu Prancis digadang-gadang sebagai juara bertahan, tapi dikalahkan oleh Senegal. Dan orang nggak lulus grup. Nggak lulus grup. Kutukan dulu. Dan ini itu match seru sekali. Babak pertama itu Prancis dapat lock. Dan bukan Prancis namanya kalau nggak ada jalan keluar di babak kedua. Wih, 78 baru 1-0. Oh iya, dan Prancis babak kedua itu sudah kalau orang 80 plus baru jadi tetambah. Tapi Prancis itu semua dominasi. Iya. Olise. Gak dem Olise. Keren. Calon Ballon d'Or. Olise keren. Keren. Mbappe 2 gol, habis itu Haaland dengan Norwegianya 2 gol. Calon Ballon d'Or si Olise. Sadis. Jago sekali dia buka jalur. Iya, dia jago dia. Dia itu sebenarnya yang kita pikir nyendak mau segitunya dang. Olise. Dorang cara basrang dang. Nah ini ini kan kalau kita sih Norwegia dengan Prancis. Tapi Senegal juga itu kuat. Nah, jadi Prancis itu menang dengan mungkin babak kedua itu Prancis. Tapi kalau mau lihat Senegal itu juga sayang sekali orang nggak dapat gol selanjutnya kalau kita. Nah ini Norway Prancis. Yang hampir gol tuh jago tuh dari tiang dia balik ulang pemain kaki. Tak kira mau ke dalam itu dia out. Hampir. Nah ini Norway Prancis yang seru Jadi kalau orang buat taruh pegang mana? Ambil Prancis lah kalau untuk siapa untung. Karena seru ini tuh. Sudah tadi. Kemarin jam 7. Yo. Kembali lagi kita orang di pinggir jalan nih jadi semua orang basket orang sama-sama maksudnya bekerja. Top. Dimanapun dia ini. Ada bekerja sama-sama ya. Norway Prancis lah ini yang seru kan. Dorang baku apa yang penentu juara grup sih menurut kita. Dan Erling Haaland memang betul-betul sama di podcast pertama kan. Kayaknya Haaland mesti betul-betul creating chance. Ternyata bisa dia creating chance sendiri dengan badan segempal itu. Tapi kalau Norwegia sesuai dengan apa sih supporter? Apa namanya supporter? Viking. Iya. Dorang darah Viking dorang. Sebenarnya kalau dari permainan sih Makasih Thor dan Odin. Thor, Odin, Freya. Mantap. Nak cantik-cantik sekali sih dong pemain, tapi dorang itu dompe semangat juang. Fisik. Ya, Viking lah tipikal itu Dan selanjutnya suku nomaden. Selanjutnya itu tadi kan satu hari yang sama jam 6 atau jam 4 itu Prancis, selanjutnya Norwegia jam 6 dan ditutup dengan Argentina, Bos. Jadi orang masuk di grup
Grup Z, Argentina yang Messi itu. Jadi itu memang hari yang spesial untuk orang penikmat bola bau ini. Bagaimana Messi hat-trick? Tanggapannya? Sadis. Di umur yang 38 tahun. Sadis. Masih DP cara ambil rajin nang, dia rajin kok. Pas bau itu rajin nang naik turun. Dia sampai garis tengah loh di jebak minta bola. Mungkin karena itu sudah DP talenta nang toh. Rajinnya di sini dia ambil bola, Messi ambil bola. Jebak ambil bola. Karena memang dia dibutuhkan di situ. DP gol pertama. Hat-trick itu bukan cuma tap-in gol kedua tap-in, tapi gol pertama dan ketiga. Haters ini. Iya ada indikasi. Haters Ronaldo nya pada Iya ada ke situ. Tapi memang dua gol itu bagus tuh. Cuma karena tap-in, berarti bagus DP sayap ke tuh. Kalau terang cerita tap-in. Itu gol kedua tap-in no. Iya. Kan gol ke-1 dan ketiga kan itu. Messi sih betul-betul show bagaimana nih? Bahwa memang masih dengan umur segitu dia LeBron James lah dia. Mirip-mirip. Iya Kang. LeBron sekarang berapa? Berapa? So 40 pas, 41. Berarti Messi, LeBron, kung Ronaldo 41 toh. Mirip-mirip kok orang satu umur. Iya. Dan generasi Messi bintang. Nah, tapi media ini kurang ajar. Dorang backing up Messi pelanggaran. Ada betul itu. Salah dong itu. Salah. Kita itu minimal kartu. Tapi kita mencoba untuk time out objektif kita mencoba untuk objektif. Messi itu kalau orang bau nih Messi bukan pembelaan juga. Boleh. Itu tapi maksud dari time out no. Enak kalau sombar kan. Jadi orang kalau bau nih Messi itu Messi itu nyanda pernah ada niat mau bakasar Palembang. Sungguh Mang di waktu selama kita bau nih Messi. Dan itu mungkin karena dia perhitungan salah, dia mau ambil dari kolong begini, sengaja dia. Benar dia bagaimana tuh dia cara ambil bola. Kan itu so ngotot track back toh. Iya. Dia semua pegang begini kan sudah di belakang. Masih masuk di antara kaki. Kena bitis. Nah, itu kan orang udah lari. Itu maksud no. Tapi itu minimal kartu. Itu minimal kartu sih. Enak dari itu udah rasa DP Ruci 2022 no. Belanda. Kita sudah mau bahas-bahas. Mari kita selama berkonten, jujur kita nak pernah bahas wasit. Barcelona pun di kota merah kita. Dan orang bahas ini. Jangan tuh. Tuh tadi bilang penak. Apa itu? Penak tuh udah rasa ini, jangan kasih yang banyak tapi bos-bos fans Argentina. Nah apa itu? Memang gua begitu, memang gua Argentina itu Ruci. Itu jatuh saya masuk kayak gue. Waktu itu lawan tapi Belanda. Dan Argentina ini ya dorang lah juara grup. Oh fix. Juara grup tapi dia samai rekor dengan Miroslav Klose loh, 16 gol. Iya, 16 gol itu kok iya. Terima kasih. Kurang 1 gol lagi. 1 gol lagi dia. 1 gol lagi. Tapi kalau kita untuk Messi ada kura-kura ninja baru. Kayaknya dia untuk meskipun sekarang dia mungkin ini tahun dia mau jadi top skor sepanjang masa Piala Dunia. Tapi kalau kita akan mau jadi Mbappe. Mbappe akan mau ada di Piala Dunia. Mudah-mudahan dia boleh perform 4 tahun. 3 kali lagi dia masih boleh. Oh, kalau dia masih bagus. Kalau dia sama dengan Messi Ronaldo, pokok di fisik. Kalau dia cuma andalkan DP agility ya. Iya begitu. Cuman dua lah. Edisi berikut dia masih boleh toh. Dan dia akan mau lewat paling dengan performa so dekat. Iya sih. So 13 ya. Beda 3 dia. 14. Iya 13 no berarti. 13. Tahunnya kan beda 2 toh. Dia cetak 2, Messi cetak 3. Betul. Messi luar biasa. Tapi kan Messi kan dia kan memang nak pernah kejar rekor. Rekor yang kejar dia. Oh. Legenda Brasil yang bilang juga dulu dia Ronaldo itu puji-puji pada dia itu. Casemiro puji-puji pada Messi itu. Betul. Meskipun satu tim dengan karena R9 enggak perlu dipuji. Iya sih. R9 itu semua orang Messi Ronaldo lewat, R9 di atas. Semua tahu R9 Messi Ronaldo sini, R9 sini. Cuma R9 beton pendek. Iya, DP masa prime pendek, DP bermain bola pendek. Kalau Ronaldo setol panjang. Kalau Cristiano kalau R9 tol pendek, kalau CR7 tol panjang. Nanti bahas Ronaldo di ini dan grup J jadi inilah. Argentina, Austria, Yordania, Algeria jadi itu 3 itu Austria mantap sih.
Mantap Om Arnautovic. Seriala itu. Iya, mantap. Lanjut grup K ini lagi. Ini yang jadi tadi kan Jerman smooth, Argentina smooth lagi. Nah, sekarang grup K, Kolombia, Kongo, Portugal, Uzbekistan. Sekali lagi kita baca Kolombia, Kongo, Portugal, Uzbekistan. Apa bilangnya? Kongo, Mantap. Portugal. Jago. Kita langsung WA apa dia? Portugal jago loh. Boleh menahan imbang Kongo. Dengan 10. Aduh, jago. Karena Jago sekali. Portugal kita udah bilang 10 pemain. Iyo. Kongo kok PB waktu itu 3 back tengah. Ada orang baju merah 1 dengan back sayap 2. Cuma kali ini kita fair. Orang kan pundit terbaik tuh ini, kita fair. Enggak no. Jadi begini, Mat, sama dengan Spanyol tadi. Kalau mau lihat ya, Kolombia, Kongo, Portugal, Uzbekistan. Di kesempatan mana Ronaldo harus main jadi striker? Kongo lah. Pasang Ronaldo. Dan udah bilang Ronaldo nggak bikin apa-apa. Memang Memang nggak bikin apa-apa. Tapi yang kita salahkan lini tengah. Yang Portugal satu dunia tahu orang punya lini tengah yang ya kreatif. Di podcast sebelum ini kan Penak mendukung orang tengah itu toh. Iyo. Kang. Siapa nih kita barap sama Ternyata Bruno Fernandes. Best player betul di Liga IPL. Inggris. Vitinha dengan Neves. Neves. Back to back Champions League. Iya, betul. Dan orang punya peran yang sangat bagus di PSG. Flop. Iya, karena Jangan terlalu salahkan Ronaldo, cuma media juga gitu. Tapi Ronaldo sayap sih. Yes. Tapi karena kalau Pedro Neto dengan Bernardo Silva itu enggak cocok. Menurut kita enggak cocok. Yang enggak cocok juga ini Silva dengan Fernandes. Kalau orang mau tahu ya fans Portugal, kita tahu itu Fernandes dengan Bernardo enggak pernah cocok di beberapa pertandingan. Iya, karena klub aja orang so baku tunggu tuh. Dia memang nggak pernah klub. Ya, yang salahkan siapa? Sebenarnya yang harus dipecat lebih dulu sebelum Lamouchi, pelatih Tunisia, Martinez. Belgia DP masa prime itu generasi emas Belgia apa jadi Pak Martinez? Betul. Nggak ada. Nothing. Dan ini Portugal. Terus ini Portugal ini kan generasi emas setelah Dong Deco. Iya, betul. Ini generasi emas ini. Dan apakah mau begini? Ini kesempatan loh ini. Kesempatan seharusnya. Tapi kita memang lawan Kongo seharusnya orang menang. Iya. Harusnya menang. Iya, betul. Yang masalahnya, siapa kita salahkan Martinez? Ronaldo harusnya memang pasang. Tapi di waktu lihat permainan begitu, siapa Ronaldo tarik? ganti? Iya. Masa Vitinha, Cancelo. Iya. Siapa ganti? Aduh. Terus salahnya Martinez apa? Kalau orang mau lihat Conceição tuh yang main kedua tuh. Iya. Pak dia terus bola. Memang dapat berat. Susah. Sesuai tapi prediksi itu. Penak dah baca itu. Dia di podcast sebelum ini dia pesimis dengan Portugal. Di saat dunia menggaung-gaung Portugal calon juara. Alasannya bagus. Ternyata dari kedalaman enggak sekuat itu. Dan mungkin kalau Neves dengan Vitinha jadi jago karena di kiri kan. Betul. Karena ada Barcola, Due, Dembele. Game plan-nya pelatih juga tambah itu. Game plan-nya pelatih. Dorang bagaimana dorang boleh mau tekan tuh dari sini. Iya. Kita terkaget sebenarnya yang Neves boleh cetak. Boleh 1-0. Sebenarnya itu bantai ini. Bantai ini siapa yang nak bakir? Apa? Sama orang bilang bantai ini. Menit ke-6 tuh. Tabuka apa gol ini? Iya, keren gol, ini keren gol tabuka. Dan ternyata 90 hampir 84 menit kita wasting tapi time. Tapi kebanyakan tidur kita pada menit itu. Nggak seru. Nggak adil juga deh waktu orang nak puji Kongo. Itu maksud nggak seru. Portugal DP gol gagah sekali loh itu. Heading tapi open play. Kuat. Bagus dia Kongo. Sama tuh, golnya sama tuh dua itu. Open play heading. Menekrasi dia, cuma dia sendiri. Betul. Marah tuh Cancelo. Siapa mau jaga dia? Ya siapa lagi mau jaga? Dia sebuah lompat di udara sendiri. Dan Cristiano Ronaldo lihat batingan dan kalau Ronaldo kita mau salahkan di waktu orang
orang punya pendapat bahwa sepakat bahwa sepak bola modern itu mesti kolektif 11 pemain. Betul. Kalau kita salahkan situ, Ronaldo selalu nak bisa imbangi. Mungkin Itu kecepatan. nggak tahu perbandingan Ronaldo Messi dang. Nggak bisa dia mau Messi dia masih boleh mau ambil bola loh. Iya sih. Masa Ronaldo panjangin kalau Ronaldo Messi panjang. Masa Ronaldo jadi bek Kongo? Lanjut grup yang baru Bodok kemarin ya. udah main. Nah, kita lihat karena sama nama. Oh, tunggu. 3 terbaik tuh. Portugal bagaimana? Di grup mau lulus. Runner up grup tuh. Runner up. Nak ketiga ya. Preman Inggris dah prediksi ketiga sih. Oh, ya. Karena itu banyak haters preman Inggris. Iya. Grup Portugal lolos peringkat 2. Peringkat 2. Yang pertama Kolombia lah. Berarti ini mau kalah pak Uzbek. Mau kalah pak Uzbek. Draw lawan Uzbek. Betul. Dan Uzbek menang pak Kongo. Iya, Uzbek menang pak Kongo. Selesai ini cerita. Grup Uzbek L. kuat 3 terbaik. Kongo kasih nak mau lolos. Stow. Ya udah. Mar kalau iyalah. Mar kurang boleh no. Siapa tahu Portugal kalah lagi. Draw 2 kali, kalah 1 kali. Selesai tuh Ronaldo. Asik. Sama dia konsisten. Say hi dulu penonton. Grup L. Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Big match. Mantap. Big match Inggris, Kroasia. Too early. Sepanjang turnamen, grup L menutup matchday pertama dengan suatu sajian yang luar biasa. Mantap. Inggris, Kroasia. Pendapat 1-0 dengan 4-2. Itu pas sedua tengah sama. main kita bawa ini di pereman Inggris ini. 2 sama. Tadi lihat pina story pina gara-gara kesini dia. Dia bagian. 4-2 kok ini. Kelar betul. Emang gitu DP Karang itu no. Iya sih. Memang dari real preman Inggris kata dia itu. Bukan iman. Kapan enggak ding dia kok kan orang konten iya, dia bilang mau datang. Oh, tasonos tuh. Mar dia bukan dengan iman itu, dengan fokus-fokus. Masuk endoci. 4-2 betul sih. 4-2. Mar jago sih itu Inggris pe real perform. Iya. Jelas udah cara bermain. Babak kedua. Babak pertama kita masih sampai ulang tuh penalti. Iya sih. Menurut kita Kane sih salah itu. Menurut kita itu Harry Kane salah. Ulang penalti. Masa kan starter begitu langsung saya berhenti startering. Otomatis kan tuh Livakovic maju. Iya toh respon dari kiper sama tuh 2 itu. Cuma beda begini. Ulang lagi. Dia cuma dapat kayak begini tuh. Ulang lagi. Dan masuk. Nah, dan akhirnya kita mau bilang untuk fans MU, fans City, fans Chelsea, siapa yang binji-binji Pak Arsenal pe corner? Toh terbukti di corner di Inggris itu luar biasa. Sangat dan terbukti. Berapa kali tuh bahaya tuh? Bahaya. Declan Rice. Iya. Siap. Itu. Jadi orang so ganti itu DP kode. Kan biasa ada begitu toh, angkat tangan 1 tiang jauh. Angkat tangan 2 tiang dekat. Dan memang strategi corner ini baik. Pegang tangan begini. Set piece kata. Set piece bahaya kita Inggris set piece. Dan untuk fans Inggris yang menipik klub MU, City nikmatilah corner Soalnya Arsenal pe taktik itu. Corner kick by Arsenal. Saat ini roti bakar by Milu Culture itu ada corner kick by Arsenal. Iya, Arsenal. Sadis sih orang. Orang nih. Iya. Kong apa le itu sih Inggris kalau kita lihat begini kayak dari tadi di babak kedua sih orang perform langsung OP. Gagah sekali. Di samping itu memang Kroasia ini tim yang tua-tua. Orang beberapa turnamen orang itu. Perisic masih andalan loh. Iya. Martu baca cetak gol pertama kan itu pemain Como tuh Baturina. Iya, Baturina. Dia emang sadis sih kan tuh. Baturina ini di Como pun dia boleh perform, di negara dia boleh perform. Tapi kan Como ke Italia tuh. Mar babak pertama tuh bagus. Baturina bagus. Ini respon dari Kroasia itu Kroasia masih respon cepat. Inggris tinggal sama. Babak kedua sudah tinggal tre. Modric. Aduh, so nggak bisa diharapkan apa-apa. Wonderkid, habis Wonderkid. Ya, AC Milan aja bilang Wonderkid. Last dance. AC Milan pe Wonderkid. Last dance lagi lah dia ini. Betul. Wah, Perisic masih sejago itu. Perisic kalau di flank kok memang kita percaya dari dia zaman. Tapi masalahnya kan Inter. Di waktu Modric, Perisic, orang yang bintang di tim itu ada apa-apa dong. Orang kan so tua. Berarti tidak berkembang pe negara. Dan itulah Kroasia Inggris dan menurut kita sih
kurang mau lihat Ghana Kroasia. Karena Ghana juga lang Panama toh. Betul. Ghana ajar, Ghana Kroasia. Tapi ini kesimpulannya. Baru pertama kok. Kesimpulannya ini untuk yang smooth itu main Inggris, betul. Argentina, Norwegia, Jerman. Prancis, Jerman. Dorang mungkin. Mantap. Dorang sudah pelia auto juara grup sih. Sekali lagi kalau kita statement kalau turnamen, game pertama itu sulit untuk dia karena baru ini toh. Kesimpulannya juga dari Ambat untuk matchday pertama bagaimana, Ambat? Mantap sih. Di samping banyak orang yang kalah Bataru. Sobilan dari podcast pertama tuh jantan banyak ambil over. Karena matchday pertama biasanya under. Iya sih. Ya, yang tahu tapi maksud over under. Nah, ini yang merasa ini pasti nggak tahu tapi maksud over under. Ding CB banyak baca tuh berita tentang skuad tim, kedalaman skuad. Iya, betul. Statistik juga. Pendukung gila banget ternyata pas tim bermain, aduh kayak pendak bermain tuh ini Luis Figo. Tersinggung kayak pendak bermain Deco. Waktu bagian ada lo Brasil over 2. Gila. Dengan kita fans Brasil sekali, orang paling Bataru nanda. Sama deh kita Belanda. Nah, Belanda ada orang terima for 2. Belanda Jepang for 2 kita bilang, aduh, sekarang kasih nak tahu tuh. Kalau orang PDT nggak boleh mau creating change sama dengan Bruno Fernandes, nah kita yakin tapi berhasil. Iya sih. Betul, terus mesti ada playmaker. Rafinya wajib jadi playmaker. Pertandingan yang paling anda nikmati? Yang kita paling suka Bauni kan. Satu. Yang kita suka Bauni, DP gameplay dan Prancis lawan Senegal. Senegal babak kedua kan. Sama kalau kita dari kita mangan-mangan itu sampai jering tuh mata babak kedua. Nanti babak kedua sadis sih karena jual beli serangan kok jadi itu yang enak. Oh iya toh. Dengan ini kalau kita ke Inggris harus deh ke Inggris. Kita karena comeback. Iya banyak gol juga toh. Betul. Dan itu orang match favorit. Dan match paling nyasar kita bawa ini. Kalau Portugal masih seru, Spanyol siapa pasti bawa ini karena cuma sepihak toh. Sepihak dah. Kalau Portugal kan Kongo kan masih perlawanan toh. Bahkan XG masih Kongo di atas daripada Portugal. Kita yang betul-betul membuang kita waktu ada Bauni Portugal. Portugal masih dinikmati. Tadi pikir tahu begitu tasut tidur. Oke, itu tidak se-open. Orang open play cuma 10 menit pertama. Belum creating chance. Astaga Portugal. Yang bikin 3 midfielder terbaik dunia loh Bang Oni. Gila. Berarti ekspektasi setinggi mungkin. Iya dong. Sama ekspektasi tinggi Pak Portugal karena dari pertama masuk turnamen tuh. Jadi turnamen edit AI tuh. Jadi turnamen itu Portugal. Palingan itu pertama tuh Ronaldo. Prancis yang di final kita Prancis apa lagi? Portugal salah satu. Kalau kita Spanyol kan? Prancis Spanyol. Ternyata Prancis. Cuma Prancis yang bikin tong senang. Mudah-mudahan matchday kedua mantap. Ya udah mantap. Tentunya di kelar matchday kedua orang akan lagi take. Betul. Jadi untuk matchday kedua for tape bro ambe banyak ambe di under. Under 2,5. Jangan under 1,5 atau 2,75 atau under 3 kecil DP odds. Jadi ambe under untuk match kedua. Thank you Tamang Bola sampai bagus dapat di podcast bola terbaik di Sulut di episode selanjutnya dan thank you untuk Milu Culture tampaknya lebih banyak lebih panas sih. Dan sini ada kru-krunya di sini ada Siren. Thank you ya.